Ila hadratil Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala baiti wa dzurriyyatihi ajmain wa ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat summa ila arwahi ahlal qubur khususan ibu tadi disebut nama orang kita yang sudah meninggal dunia, terutama ibu bapak kita, karun-karun kita, guru-guru kita, dan juga sahabat saudara kita yang sudah meninggal dunia. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum wa'akrim najulahum wa wasimah warahum birahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita berdoa untuk generasi-generasi penerus kita, anak cucu kita, dan juga keturunan kita. Mudah-mudahan mereka menjadi keturunan, menjadi anak-anak yang soleh-soleha, menjadi orang yang bertakwa, dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang muttaqin. Kita juga berdoa mudah-mudahan sahabat-sahabat dan saudara kita yang saat ini sedang sakit diberikan solusi kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Dan juga untuk negeri kita mudah-mudahan dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma adhimil ba'sa rabban nas isfi wa anta syafi la syafi'a yashfa. Syifaan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan negeri kita negeri yang adil makmur, kemari Palo Dinawi Toto Tentu Bertara Harja, rakyatnya sejahtera dan para pemimpinnya adil dan amanah. Untuk para pemimpin yang adil dan amanah, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya, menjadikan negeri ini negeri yang aman, damai, sejahtera. Dan untuk para pemimpin, para pejabat yang dolim, pemimpin pejabat yang tidak amanah, yang selalu khianat, mudah-mudahan Allah segera ganti dengan yang lebih baik dan tentunya dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan surah Al-Fatihah. Diri kita masing-masing, kita jadikan diri ini orang yang mendapat kesempatan dan Allah, mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki jiwa yang tenang, yang tentram, yang selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, selalu sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu Ta'ala, selalu sesegera mungkin bertobat dan selalu sesegera mungkin bertobat ketika berbuat salah dan dosa. Dan mudah-mudahan kita selalu ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kita bermohon dijadikan ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim dalam keadaan apapun dengan siapapun, dengan memanfaatkan potensi diri dan potensi yang dimiliki serta memanfaatkan media, baik media tatap muka ataupun media secara daring atau digital atau melalui media sosial lainnya. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang mampu memilih dan memilah secara arif dan bijaksana.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih untuk mendapatkan kesempatan dari silaturahim ini, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan badan sehat, solehkan amal, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah, dibariskan dengan orang-orang ahli ibadah dan dijauhkan dari api neraka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa hasanah benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah wa barokah al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita seyakin-yakinnya kita mendapatkan keberkahan dari apa yang sudah kita baca dan ucapkan, hembuskan nafas sambil bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Mari ucapkan ke seluruh kita, rasakan betapa Allah memberikan segala sesuatunya dan kita syukuri nikmat ini sebagai bagian dari penghambaan. Hambakan diri, bersyukur, beribadah dengan cara meyakini bahwa Allah memberikan segalanya yang terbaik untuk kita adalah kunci bagi kita untuk tetap dalam keadaan hidup bahagia, hidup istiqomah, dan insya Allah kita akan selalu berusaha jamaah dalam membaca Al-Quran. Pagi hari ini, alhamdulillah Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ada beberapa teman kita yang sudah meninggal dunia, ibu bapak kita sudah meninggal dunia, saudara-saudara kita sudah meninggal dunia, sementara kita masih di dunia. Jadi yuk mantapkan qalbu kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni. Kepahaman dan rezeki kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan petunjuk kepada kita melalui kitab suci Al-Qur'an dan memberikan contoh teladan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an adalah petunjuk untuk semua manusia, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahkan sekarang bukan umat Islam saja membaca Al-Quran dan mereka mulai mempelajarinya, bahkan tidak sedikit yang mendapat hidayah. Mengapa kita tidak melakukannya untuk meningkatkan kualitas bacaan, kualitas pemahaman, kualitas pengamalan, kualitas kenikmatan, dan kualitas untuk dakwah, berbagi, bercerita tentang apa yang ada dalam Al-Quran. Banyakan mulut kita ini berceritanya bukan Al-Quran ya Bu ya, yang diomongin tiun, cuan-cuan-cuannya, jarang berbicara dalam Al-Quran. Jadi yuk dari mulai subuh sampai dengan waktu isyraq kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memberikan warna kepada kalbu kita. Mumpung baru saja kita hidup kembali ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dan Allah memberikan contoh kepada kita, contoh kehidupan yang nyata seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Tidak akan ada satupun kegiatan dalam hidup manusia yang tidak ada petunjuknya dan tidak ada contoh dari Rasulullah. Ya, kalaupun kita merasa tidak ditunjuki, kita tidak merasa
mendapatkan pedoman atau kita mendapatkan contoh teladan, berarti yang salah diri kita. Karena setiap perilaku manusia dari awal sampai akhirnya itu pasti akan ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang di luar kekuasaan Allah, gak ada yang di luar pengawasan. Dan Allah sedang menegaskan Al-Quran pedomanmu dan Muhammad adalah contoh teladan sallallahu alaihi wasallam. Jadi yuk kita beristiqamah ya untuk tetap mengikuti apa yang menjadi bagian dari contoh teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu, ini saya akan membacakan di awal pagi hari ini dari kitab Syekh Imam Nawawi Al-Bantani ya tentang nasyaihul ibad, nasihat-nasihat bagi orang, bagi manusia untuk menjadi santun dan bijaksana. Sekarang lagi musim orang tidak santun. Ya, orang musim tidak bijak, lubangan nyerikan hati batu, meremehkan orang lain. Padahal itu adalah yang paling harus dihindari. Kesombongan sekecil apapun akan membawa manusia kita. Ya, jadi yuk kita coba. Di sini ada disebutkan 4 hal ya yang terkait dengan orang berbuat dosa. Bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kata sahabat Sa'ad bin Hilal rahimahullah, ya, Sa'ad bin Hilal rahimahullah pernah berkata, jadi ini kata-kata dari sahabat. Ya. Bila manusia umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya umat Islam berbuat dosa, maka Allah tetap memberikan 4 anugerah kepadanya. Jadi kalau umat Kanjeng Nabi, ini saat bin Hilal ini menyampaikan kepada kita dari intisari yang tentu saja beliau dari bersumber dari Rasulullah. Kalau ada manusia berbuat dosa, umat Kanjeng Nabi, ini Bapak Ibu kan semua kita termasuk umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka ada 4 hal yang dia dilindungi atau orang berbuat dosa, tapi di dunia ini dia tetap bisa mendapatkan rezeki. Jadi meskipun berbuat dosa, orang tetap dapat rezeki. Benar nggak? Ibu sering Bapak berbuat dosa, ada rezekinya. Koruptor itu, penjahat itu, tukang judi, tukang mabok, tukang mengingkapkan enrok, itu berbuat dosa. Tapi rezekinya ada nggak? Ada. Ya, itulah umat Kanjeng Nabi. Kalau yang dulu, umat-umat sebelumnya yang diceritakan kemarin di Surat Toha, begitu ada berbuat dosa, libas. Umat Kanjeng Nabi tidak. Ya. Kemudian yang kedua, umat Kanjeng Nabi itu ketika berbuat dosa tetap akan diberikan kesempatan untuk sehat atau dalam keadaan tetap segar bugar. Jadi orang berbuat dosa sehat. Kalau dulu orang berbuat dosa sebelum umat Kanjeng Nabi langsung ayam goreng, ayam kesrek dan sebagainya. Ya. Kalau umat Kanjeng Nabi SAW akan tetap dalam keadaan sehat. Karena umat Kanjeng Nabi itu setelah ada Rasulullah, rahmatan lil alamin Rasulullah, salah satunya adalah dia tidak terhalang meskipun berbuat dosa, tapi badannya tetap sehat. Jadi yang pertama, rezekinya tetap ngalir, badannya tetap sehat, meskipun dia berbuat dosa. Yang ketiga, Allah tidak akan membiarkan dosanya. Jadi Allah menutupi dosa-dosa kita, Bapak Ibu. Katingalin tuh jelema anu tas lacur, jeung nucan lacur di ranaina. Katingalin tuh penjudi jeung tukang pinjol jeung utara nginjil. Katingalin tuh jelema anu sok mabok jeung teu mabok. Munkir mabok nama katingali ya. Tingalin kalau menjelman koruptor jeung henteu sancan ditewa KPK kejaksaan jeung kepolisian nanti katingali ini punya yang diadili. Ya. Kemudian yang keempat adalah Allah tidak menghukumnya di dunia. Dia tidak menghukum secara langsung perbuatan dosa, tetapi dirinya lah sendiri yang akan sangat dia berbuat dosa. Hanya kalau orang Sunda dosa itu cenah meledos teu karasa, punya tahu tapi tidak terasa sama hitut punya. Berikutnya adalah diriwayatkan dari Nabi Adam. Jadi Nabi Adam alaihissalam yang kemarin sudah diciptakan Allah, kemudian disuruh iblis sujud dan kemudian iblis menggodanya, kemudian Nabi Adam tergelincir dalam godaan iblis, kemudian turun ke dunia. Di sini diriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihissalam telah berkata. Jadi ini kata-kata Nabi Adam. Kalau tadi adalah sahabat yang menyimpulkan dari apa yang disampaikan Rasul. Kata Nabi Adam, Allah memberi 4 kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak Allah berikan kepada kata Nabi Adam. Jadi umat Nabi Adam dibanding dengan kanjeng Nabi, umat Nabi Muhammad dibanding umat kanjeng Nabi Adam ada 4 kelebihannya. Ingat Bapak Ibu yang 4, apakah benar nggak? Mari kita cek. 1,
Allah menerima tobatku di Mekah. Jadi Allah menerima tobatku di Mekah, tobatnya Nabi Adam di Mekah. Jadi Nabi Adam itu diterima tobatnya ketika di Mekah. Nah, sedang apa Bu? Sedang tawaf. Bacaannya apa Bu? Rabbana dolamna angkusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Sedangkan umat Kanjeng Nabi Muhammad diterima tobatnya di mana saja. Jadi kalau Nabi Adam diterima tobat itu hanya di Ka'bah. Tapi kalau umat Kanjeng Nabi dimanapun dia bertobat akan diterima tobatnya. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu meskipun belum ke Mekah, ya, tetap tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha penerima tobat. Innahu kana tawwaba. Kan apa lagunya suratnya. Kemudian nomor kedua, kalau ketika aku melakukan dosa, kata Nabi Adam, Allah menghilangkan pakaianku seketika. Jadi ketika Nabi Adam berbuat dosa, yaitu memakan buah huldi bersama Siti Hawa, langsung lu tadi bajuna aralus lepas jadi buligir. Ya, jadi telanjang bulat, telanjang berdiri, bukan telanjang bulat ya. Allah menghilangkan pakaianku seketika. Jadi saat itu juga, ibu bapak lagi berbuat dosa, usah tengit pakaianku. Tiba-tiba ada harang duit renten menanganyuknya tibangke atau tibang emok langsung lucun betulnya. Tapi hatena bakal tahu. Kemudian disebutkan bahwa sedangkan umat Nabi Muhammad tetap diberi pakaian meskipun mereka durhaka kepada Allah. Jadi jelema durhaka ge pakaian halus. Ya, terus ibu asap durhaka. Pakaian halus teh. Bahkan sekarang itu tidak sedikit pelanggan ketika durhaka justru yang supaya kelihatan jadi soleh gitunya bisa kalau dipakai dia buligir dewe ayo begitu mah kelakuan sendiri bukan karena di pelorotin tapi memang udah mental. Kemudian yang ketiga, ketika aku berbuat dosa kata Nabi Adam, Allah memisahkan aku dengan istri. Jadi ketika berbuat dosa Allah pisahkan. Nabi Adam turunnya di India, kemudian Siti Hawa turunnya di Jeddah. Jauh itu Bu. 5 jam kalau naik pesawat terbang. Ibu jalan kaki, insya Allah gempor, malapi ibunya. Sedangkan umat Nabi Muhammad ketika berbuat dosa tidak dipisahkan dengan istrinya. Benar nggak Bu? Ayahnya selingkuh, ayahnya salakina bobogohan jeung awewe mana, awewena bobogohan jeung salaki mana. Angger ngahiji teh. Angger ngahiji malah pakai baju lagi sarimbit Bu, mama papa. Nya gelasna oge. Tapi kalau keluar, aya gitu Bu. Istrinya gitu ya ayo apa itu belum disebutkan si eta wajib si anu wajib si tapi anggar we kayak itu tadi mah si ganu beuleuhnya disebut teh awet rajin ya awet rajin terus Bu aya laguna awet rajin kumaha Bu awet nah ya wah tangga ajeng manehna kan gitunya eta laguna Bu ya apalkeun atuh Bu aya cicing di Bandung nya yang keempat aku berbuat dosa di surga kata Nabi Adam. Lalu aku lalu Allah menyimpanku ke surga dari surga ke dunia. Allah menyimpanku atau mengusirku kalau bahasa gampang. Allah menempatkanku di dunia. Jadi berbuat dosanya di mana? Di surga. Nekan tuh. Nekan Adam berbuat dosa di surga. Jeung Allah dekatnya. Itu kata Nabi Adam. Sedangkan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW berbuat dosa di luar surga. Artinya di dunia berbuat dosa, tetapi Allah memasukkan mereka bila bertobat ke dalam surga. Tahu Bu? Enak nggak Bu? Berbuat dosanya Nabi Adam itu di surga, dikeluarkan dari surga. Kemudian umat Nabi Muhammad berbuat dosa di dunia, dimasukkan ke dalam surga. Syaratnya apa? Tobat. Tobat itu makanya selalu saya kampanyekan dalam setiap ngaji kita, tobat itu menjadi kunci dari kehidupan kita. Tobat, ikhlas, sabar, syukur. Disingkat TISU. Kalau Bapak Ibu mau silaturahim supaya menang ilmu bermanfaat, mendapatkan berkah rezeki, mendapatkan kesempatan untuk selalu dalam keadaan sehat walafiat penuh keberkahan dan diberikan umur panjang, maka laksanakanlah tobat, ikhlas, sabar, syukur. Tobat, ikhlas, sabar, syukur. Tobat, ikhlas, sabar, syukur. Singkat, jadi TISU. Jadi kemanapun kalau mau berangkat silaturahim, bawalah TISU. TISU dalam artian bentuk seperti ini, putih,
atau tisu dalam artian yang paling dalam. Ya, itu Bapak Ibu mudah-mudahan manfaat. Dan yuk hari ini kita lanjutkan ngaji kita membaca surat-surat Al-Quran. Yang akan dibaca adalah hari ini adalah ayat-ayat terakhir dari surat Toha. Nah, surat Toha ayat terakhir ini merupakan penutup penutup surat dan merupakan rangkuman dari ayat-ayat atau surat-surat sebelumnya. Ya, tentang bagaimana Nabi Adam bertobat dan bagaimana mendapatkan surganya kembali kelak ya. Yuk, mulai ayat 125 surat Toha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أصرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا سبقت من ربك لكان لجاما وأجل مسمى. واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. بحمدك ربك طلوع الشمس ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
ولا تركن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيها ولا Zuhur ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا Kalau anak itu bimbing roh ini ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نضل ونخزى ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك di kami فتربصوا فستعلمون من أصحاب الشرة السوي ومن صدق الله العظيم اللهم ارhamna bil Quran. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan yang salahnya, yang kelirunya diampuni kesalahan kekeliruan kita, baik karena kekurangan ilmu, kemampuan ataupun kondisi. Juga kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar Al-Quran sehingga kualitas bacaan kita makin hari makin meningkat insya Allah. Saya ingatkan kembali bahwa bacaan Al-Quran yang kita baca menentukan derajat manusia umat Islam ini ada di surganya. Banyak sedikitnya bacaan Al-Quran kita yang kita baca, kita pahami, kita amalkan, kita nikmati dan kita sebarluaskan, itulah yang akan menjadi derajat kemanusiaan di surga nanti insya. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan pemahaman kita dengan memanfaatkan kesempatan membaca tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dari mulai ayat 125 surat. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini di ayat-ayat sebelumnya telah berfirman tentang bagaimana keadaan di waktu Nabi Adam diciptakan. Di ayat 125-nya kemudian berkatalah manusia ya, yang waktu itu di dunianya dia tidak mempedulikan apa yang diperintahkan Allah, bahkan mereka menganggap tidak perlu apa yang disampaikan Allah. Artinya tidak ikut, tidak bertakwa, tidak taat. Di ayat 125 berkatalah mereka, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya di dunia seorang yang melihat. Diprotes mereka, orang-orang yang tidak beriman, yang melupakan agama Allah di dunianya, kemudian nanti di akhirat dalam keadaan buta, ya tidak bisa melihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula hari ini pun kamu dilupakan. Jadi ke dunia sudah diturunkan Al-Quran, dia melupakannya, dia tidak menggunakannya, dia tidak membacanya, dia tidak memahami, dia tidak mengamalkan, dia tidak menikmati, dan dia tidak menyebarluaskan, maka di akhirat nanti akan hadir dalam keadaan tak. Alhamdulillah ya, yuk kita melek dari sekarang ya, jangan sampai nanti ditakdirkan kita buta di hari perhitungan kita. Maka tidaklah menjadi petunjuk bagi mereka kaum musyrikin berapa banyaknya kami membinasakan umat-umat sebelum mereka, padahal mereka berjalan di bekas-bekas tempat tinggal umat-umat itu. Ini teguran. Bapak Ibu suka mengambil pelajaran nggak kalau ke museum atau kalau ke tempat-tempat yang kuno atau ke kuburan aja, bahwa di situ itu dulu ada orang yang gagah perkasa, ada yang jagoan neon juga Bu ya. Tapi sekarang nggak ada apa-apanya. Jadi yuk kita jangan jadi jagoan. Dulu ada kaum yang namanya Fir'aun, ada yang namanya kaum Namrud, kaum Lut dan seterusnya. Sekarang musnah. Nah, kita masih akan membuat dosa nekat seperti itu kan gitu. Itu adalah tegurannya begitu. Dan mereka telah dibinasakan. Bahkan yang mungkin dulur-dulur kurang oke, ibu bapak kita yang dulu ngajar aku sok nyarekan ke Bu Agus teh baheula jadi ada teh ku si eta ayeuna kemana ayeuna paeh ya istri kubur. Jadi yuk kita sadari sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi orang berakal selalu mengambil tanda-tanda. Jadi lamun ayeuna ngajar aku siap-siap kemat dideketkeun kana liang. Dan sekiranya tidak ada suatu ketetapan dari Allah yang terdahulu atau tidak ada ajal yang ditentukan, pasti azab itu menimpa mereka. Nah, artinya apa? Kalau seandainya Allah tidak menetapkan bahwa azab itu ada yang tempat itu, mungkin sekarang kalau berbuat dosa juga kita akan kena azab. Itulah rahmat Allah bagi umat Islam. Tidak diazab di dunia, malah diberikan kesempatan sampai dengan dia sadar. Mudah-mudahan sampai dengan akhir hayatnya sempat sadar. Jadi yuk kita doakan dia, kalau seandainya ada yang tidak baik, saudara kita atau siapapun, maka kita doakan. Jangan digoreng, ya, daging goreng. Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Allah. Sebelum terbit matahari dan terbenamnya, bertasbih pula lah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. Jadi Bapak Ibu, ini resep tenang dan senang, yaitu kita itu bertasbih memuji Allah di pagi hari ketika masih buta, kemudian nanti di malam hari ketika sudah gelap. Jadi perlu terusan zikir Bu, bertasbih intinya memuji nama Allah
mensucikan Allah. Dengan mensucikan Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan jadi orang yang meniatkan diri untuk tetap bersuci. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kamu berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai rumah kehidupan dunia untuk kami coba mereka dengannya. Dan karunia Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu kalau ngajak orang sholat, itu ngajak saudara kita sholat, itu jangan henti-hentinya. Terus meskipun maranehna teu daek sholat, teu naon, da ibadah. Jadi kalau seandainya ada yang ngajak-ngajakkeun bayannya, kurang tetap diperintahnya untuk ngajak sholat dan harus bersabar. Ya, ngajak sholat sambil sabar. Dan mereka berkata, mengapa tidak membawa bukti kepada kami dari Tuhannya? Dan apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata? Jadi di sini dijelaskan bukti yang nyata dari apa yang tersebut di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Dan sekiranya kami binasakan mereka dengan satu azab sebelum Al-Quran ini turunkan, tentulah mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak utus seorang Rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau